Halo anak-anak, salam sehat. Bertemu kembali bersama Ibu Laura Yosepin Marbun. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Anak-anak Ibu, coba amati gambar berikut ini. Informasi apa yang bisa didapatkan dari gambar berikut? Ya, benar sekali. Gambar tersebut adalah gambar peta Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga Indonesia disebut negara kepulauan. 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga Indonesia disebut negara maritim. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan kondisi geografis Indonesia tersebut menimbulkan berbagai dampak bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Satu persatu akan Ibu jelaskan. Dampak yang pertama di bidang ekonomi. Nah, kita lihat anak-anak Ibu di bidang ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat luas, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan di wilayah perairan. Ya, benar sekali anak-anak Ibu, ada nelayan. Nah, selain nelayan, ada petani garam. Jika ada tempat wisata, maka di daerah tersebut ada pekerjaan sebagai pemandu wisata. Apalagi, ya, pedagang cindera mata. Inilah jenis pekerjaan yang ada di wilayah perairan. Dampak yang kedua di bidang sosial budaya. Nah, anak-anak, dampak di bidang sosial budaya, kita dapat melihat letak Indonesia strategis sehingga banyak pedagang dari luar datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan. Para pedagang membawa budaya dari negara asalnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, bertemu dengan pedagang Indonesia, maka adat dan budaya mereka melebur menjadi satu dengan kebiasaan orang Indonesia. Dampak yang ketiga di bidang transportasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim memiliki berbagai macam alat transportasi. Kita dapat melihat anak-anak Ibu. Contoh alat transportasi darat. Ya, pasti kalian sudah tahu. Ada mobil. Apalagi? Ya, benar sekali. Ada bus. Contoh transportasi darat yang ketiga, ada kereta. Bagus sekali. Nah, kemudian anak-anak Ibu kita akan melihat contoh alat transportasi laut. Yang pertama ada kapal. Ya, pasti anak-anak Ibu pernah melihatnya ya. Yang kedua perahu. Contoh alat transportasi laut yang ketiga ada sampan. Oke, berikutnya kita akan melihat contoh alat transportasi udara. Yang pertama ada pesawat. Kedua, ada helikopter. Dan alat transportasi udara yang ketiga ada jet.
Baik, anak-anak Ibu, dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan dapat kita lihat dampak positif, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Kemudian dampak positif yang kedua, memiliki keberagaman kekayaan budaya. Ketiga, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Lalu apa dampak negatif? Kita lihat dampak negatif dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, yaitu tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Kedua, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Ketiga, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Baik, anak-anak Ibu, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya. Sampai bertemu kembali anak-anak Ibu. Tetap semangat belajar ya.